bersama Ibu ya, selaku pembina BK, selaku guru BK. Mungkin Pak bisa sedikit mengenalkan dirinya dan apa yang dipakai gimana? Oh iya, satu Putri Duta Nilai Kabupaten Kutai Kartanegara. Silakan Kak Syifa. Oke, baik. Saya mulai ya. Ada sendoknya di situ Kak. Silakan Kak. Pakai juga salam segala sampai ya. Hai 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 semua. Baik, pertama terima kasih untuk Kak Siena dan Kak Zafir Syafa udah memberikan saya waktu untuk mengangkat diri. Perkenalkan ya, nama saya Nur Syifa Zania atau biasa dipanggil Syifa. Saya juga di sini kebetulan bagian dari teman-teman nih yang merupakan keluarga dari Mandaku atau Mandua Kutai Kartanegara. Saya biasanya dikenal dengan nama panggilan Syifa atau mungkin teman-teman ada panggilan khusus. Biasanya Pajak ya, biasanya manggilnya. Iya. Nah, jadi saya sendiri kebetulan sebagai narasumber untuk teman-teman semua mengenai konsep healing. Jadi saya alhamdulillah dapat prestasi pada tahun ini yaitu sebagai juara 1 Duta Genre tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Tentunya, walaupun saya sendiri di sini, saya sebenarnya punya pasangan kita juga, yaitu yang bernama Kak Maulana. Beliau lagi di Sebelu, jadi pada segmentasi ini bersama saya dulu. Oke, sebenarnya singkat saja seperti itu ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Kak Syifa atas perkenalan dirinya. Selanjutnya, Ibu Ria juga mungkin dapat mengenalkan singkat nih. Dan juga guru bimbingan dan konseling dari kelas berapa Bu? Masa ini nggak tahu itu lagi ibu kelas berapa? Tahu ya kan? Sering ketemu dengan kalian juga. Dan hari ini pun kita membahas tentang konsep diri yang sering banget ibu bahas di kelas-kelas kalau memang itu bakalan masuk ke kelas kalian. Yaitu materi kita tentang konsep diri. Tapi sebelum kita membahas tentang konsep diri, sebenarnya ibu mau tanya ke kalian di sini. Gak apa ya kakak-kakak tanya bentar sama adik-adik di sini. Ibu mau tanya, kalian di sini sifat aja deh di samping ibu, karena posisinya juga sifat genre. Ibu mau tanya, sifat kunci kesuksesan kamu itu apa sih? Jadi isi menjawab ya, kunci kesuksesan. Kalau menurut saya itu kunci kesuksesan itu merupakan dorongan atau motivasi bagaimana cara kita mencapai target kita sendiri teman-teman. Kalau kunci kesuksesan sendiri pastinya adalah kerja keras, memperbanyak relasi dan doa, terutama doa orang tua. Jadi 3 hal itu, kerja keras, lalu juga doa orang tua, dan juga kita harus memperbanyak relasi. Karena dengan 3 hal tersebut, insya Allah kalau teman-teman semua nih diimplementasikan atau dilaksanakan dengan maksimal pasti bisa mendapatkan hasil yang juga luar biasa. Dengan relasi kita punya teman-teman yang mungkin punya bakat di bidang seni atau di bidang saintek, kita bisa memanfaatkan tersebut. Lalu untuk kerja keras, pasti kerja keras dari bagaimana caranya teman-teman mau dapat target gitu. Lalu yang kedua doa orang tua. Ada yang namanya orang tua itu entah kenapa doanya sangat luar biasa, powerful ya buat teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman minta ridhonya dulu, pasti dipermudah untuk prosesnya. Makasih sih Pak. Ibu cuma nanya sedikit, langsung dijelaskan dengan Kak Syifa panjang lebar. Tapi dari inti yang disampaikan Kak Syifa, kesuksesan itu ketika kita tahu dan mengenali kita ini sejauh mana sih memiliki potensi dan bakat kita kayak gitu. Dan itulah materi yang kita bakalan kita gali, kita bicarakan
mengorbankan waktu saya. Jadi saya sangat merasa kalau misalnya teman-teman saya lagi sedih nih, saya tuh bisa merasakan teman-teman saya lagi sedih, teman-teman saya itu lagi down, dan saya menghadapi tersebut dengan pastinya menjadi pendengar terlebih dahulu. Lalu kita tanyakan bagaimana kabar kamu, lalu kita berikan kata-kata afirmasi positif dan juga tidak memperlakukan begitu. Nah, karena saya merasa saya orang yang mudah untuk berempati, kenal saya dengan program genre atau generasi berencana yang merupakan program dari BKKBN. Genre ini apa sih Kak singkatnya? Genre itu generasi berencana. Kalau teman-teman mau simpelnya, genre ini menyiapkan kita sebagai remaja agar bisa gimana nih caranya kita tuh untuk membangun masa depan. Lalu menjadi konselor sebaya, menjadi pendengar yang baik. Bagaimana cara teman-teman itu bisa menjadi tempat curhat yang baik itu bagaimana? Mengenai teriak KRR dan juga mengenai stunting yang lagi digaungkan oleh pemerintah dan juga mengenai demografi dan masih banyak lagi. Jadi genre ini mengenai remaja teman-teman. Program itu dibangun khusus buat kalian agar kalian tuh bisa membimbing atau juga mencari tahu bagaimana membangun masa depan. Nah, karena saya sudah mengetahui untuk genre, saya merasa cocok. Oh, saya coba nih kompetisi ini kira-kira bisa nggak ya? Dan kebetulan ini merupakan passion saya ikuti duta itu. Saya suka dengan orang lain, saya suka belajar hal baru, apalagi duta ini kan merupakan perwakilan suatu bidang yang harus membicarakan mengenai programnya. Dan saya tuh suka bicara, saya suka ngobrol. Dan ternyata hasil dari itu saya ikuti juga lombanya selama 3 hari di LTC-nya sana, karantina, dan ternyata alhamdulillah mendapatkan nilai yang baik dan bisa menjabat sebagai putri duta genre di Kabupaten Tingkat Anggaran tahun 2024. Jadi semua ini berawal dari saya mengenali diri saya dulu. Ternyata saya suka bersimpati pada orang lain, saya suka mengenal orang lain. Maka program genre ini cocok di saya. Seperti itu Kak Sopra. Berarti kalau kami mau curhat sama Syifa boleh ya? Boleh banget dong teman-teman. Dan juga teman-teman boleh curhat sama teman-teman Pick Air rekaman. Pick Air ini teman-teman yang udah tahu ilmu mengenai konseling atau curhat. Ada Kak Andika, ada Kak Ririn, ada Kak Nadia, ada Kak Zaki, masih banyak sekali kakak-kakaknya yang bisa mendengar teman-teman semua di sini untuk curhat. Gitu. Terima kasih atas penjelasan dari kita. Nah, kalau untuk Ibu sendiri, apakah yang dilakukan Syifa ini sudah benar dan mungkin Ibu bisa juga memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di sini semua. Siapa tahu sebenarnya teman-teman ini mungkin punya passion kayak Syifa, cuma masih bingung gitu cara ikutinnya. Agak banyak masih banyak bingung sama dirinya sendiri. Sebenarnya aku kemana aja. Nah, apalagi ini kelas 10 yang nanti bakal milih kelompok peminatan juga masih bingung mau IPA, IPS atau agama. Nah, itu gimana sih Bu? Cara mengetahuinya dan mengetahui diri sendiri itu gimana? Karena lebih condong IPA, IPS atau agama gitu. Oke, Ibu jawab ya. Kan ditanya nih, Bu Nia, udah benar nggak apa yang dilakukan Syifa? Apakah dia sudah benar atau menemukan potensi diri dia? Sebenarnya yang Syifa lakukan, konsep diri itu ada 2 nah. Konsep diri positif, kemudian arahnya konsep diri negatif. Dan konsep diri ini pun kita pasti ada sisi yang dimana kita ingin menunjukkan atau menuruti suatu sisi ideal dari lingkungan kita. Dan konsep diri ini itu sudah berkembang, sudah kalian harus temukan seharusnya ketika kalian kecil, kayak gitu. Jadi makanya Ibu bilang kuncinya sukses dalam diri kita mampu untuk mengenali diri kita terlebih dahulu. Dan apa yang Syifa lakukan itu tergolong konsep diri yang positif. Jadi selagi dia menemukan konsep dirinya, memahami dirinya, oh ternyata aku menemukan di genre ini yang dimana di Big R nih yang cocok sekali dengan apa yang Syifa senangi dan Syifa lakukan. Kemudian ada tadi menyampaikan, Ibu, ini anak kelas 10 nanti bakalan membahas atau menentukan ke depannya itu atau IPA, IPS atau agama, pilihan kompilnya ya nak? Biasanya kompil ya? Ya, Pilihan kompil. Dan pilihan kompil ini sebenarnya harusnya kita tanya yang kakak-kakak yang kelas 11
Sudah pas dengan umumnya. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan profil yang pas dengan kalian, hal yang paling utama itu mengenali diri. Waktunya kapan? Ya sekarang inilah yang kalian proses dulu. Sebelum kalian menentukan pilihan, waktunya kalian menggali diri, mencari tahu aku ini cocoknya kemana. Ya udah tahu, saya tahu banget, tapi caranya yang bingung seperti apa kayak gitu. Nah caranya adalah apa? Lakukanlah konsep diri yang positif, gitu. Cuma kuncinya adalah konsep diri itu arahnya mau kemana? Positif kah? Negatif? Kalau kalian mau arahnya ke positif, caranya bagaimana? Ketika ada disuruh untuk memilih ekstrakurikuler, pilihlah. Jangan sampai nggak ada yang memilih ekskul sama sekali. Di sini ada nggak yang nggak punya ekskul? Angkat tangan. Yang kelas 10? Oh, ada ya. Nah, dari hal kecil itulah ekskul saja kalian tidak punya. Bagaimana cara kalian menggali diri kalian, mengenali diri kalian kayak gitu. Dari hal kecil itu dulu. Kemudian ada kalanya karena kita punya teman di sini, Kak Sipa, yang termasuk dalam PIK rekaman remaja atau konseling remaja. Jadi ketika kalian mengalami yang namanya butuh, kemudian kebingungan, teman kalian itu bisa jadi salah satu teman sebaya untuk mencurahkan, ya kan, mencurahkan kebingungan kalian tadi. Nah, jadi itu makanya ada Sipa di sini, ada Ibu di sini. Seenggaknya kalian mulailah untuk berani atau lepas dari zona kalian yang kayak flat aja untuk mencoba mengenali. Hal kecilnya adalah mengikuti ekstrakurikuler. Kalau memang itu cocok dengan kalian, kalian nyaman, kalian bahagia menjalaninya, berarti itu memang sesuai dengan apa yang kalian suka dan kalian inginkan. Tapi kalau itu kalian terasa berat, kemudian kalian ketika menjalani serasa setengah-setengah hati, berarti kalian tinggal mencari yang lebih cocok dari yang sebelumnya kayak gitu. Oke, mungkin itu kakak-kakak. Karena mungkin teman-teman kalian masih merasa kayak gak enak gitu ya, misal mau curhat sama guru beda karena kayak ibu ini nanti gimana, jadi boleh ya curhat sama teman-teman yang sebaya gitu. Oh iya ya. Kemudian Syifa selama di bulan Gendre itu tentu udah ada kegiatannya ya selama di sana. Selama dari awal Karantina, oh ya karantina, tidak ada corona ya, bukan corona. pas dari awal karantina sampai terpilih menjadi juara itu kan masih banyak Karena kegiatan. dengar-dengar nih Syifa ada bawa monolog ya katanya. Boleh kali dibahas ya. Jadi ini saya bahas kegiatan selama lomba Kak ya. Oke. Jadi teman-teman sini pernah dengar yang namanya duta? Pernah? Oke, pernah. Nah jadi untuk kompetisi duta itu sendiri mereka berfokus kepada kepribadian dan bagaimana kalian itu memperlihatkan diri kalian sendiri atau how you present yourself, how you show yourself. Jadi tata etika kami merupakan yang paling utama. Kami kemarin di Grand MTC sana kami karantina selama 2 hari. Pada hari pertama itu kita registrasi teman-teman. Teman-teman udah masuk hotel tuh, udah nilai sama panitia semua. Gimana cara ini berpakaian, gimana cara dia tepat waktu atau tidaknya, itu diperhatikan disiplin waktunya. Oh itu juga berpengaruh ya, diperhatikan. Bahkan kalau teman-teman telat, bakal ada pengurangan nilai. Waduh. Jadi benar-benar kami dilatih untuk disiplin waktu. Waduh Kak, yang rumahnya jauh pakai helikopter gitu ya. Bisa sih kalau saya punya ya. Berarti kan kepribadian itu jelas dinilai ya. Iya dinilai. Jadi Jadi cara pertama itu pembekalan. Kami mendapatkan materi langsung dari psikolog yaitu Kak Ina. Baru kita selanjutkan pembekalan itu kita ada teman-teman yang namanya sesi photoshoot. Jadi kita nggak kegiatan aja tapi kita nih belajar foto-foto, kita post dan masih banyak lagi. Yang dimana dari foto itu teman-teman bakal ditentukan siapa sih duta favorit di genre iklan tahun ini. Nah setelah sesi photoshoot kita itu nanti malamnya ada yang namanya unjuk
selain dinilai secara personality, secara fisik ataupun secara berpakaian, teman-teman duta genre tahun ini harus mengenali bakatnya. Mereka harus menampilkan apa sih yang sebagai potensi mereka. Oke, sebagai contoh saya kemarin bawakan monolog mengenai pernikahan dini. Dan teman-teman saya Kak Alvin kemarin bawakan puisi, Kak Nadia juga bawakan monolog, dan juga Kak Irin monolog berpuisi Kak ya. Dan ada juga nih, ada yang nari, cowok, kalangan kemarin nari juga. Ada yang menari dan masih banyak lagi, bahkan ada yang melukis di tempat. Jadi itu pun juga Pak jurinya merupakan orang ahli seni. Orang dari Kurbang, orang dari Ketua Genpi, Kak Firman, jadi bukan orang sembarangan yang menilai. Begitu. Lalu setelah itu di hari kedua kita latihan koreografi. Ternyata selain kegiatan tadi kita juga belajar yang namanya dance. Kita belajar nari teman-teman. Buat opening dance nanti ketika mau grand final. Kita nari pakai lagu Show of Your Talent dari DJ. Terus kita belajar catwalk juga teman-teman. Cara catwalk gimana? Cara kita mempresentasikan diri kita ke depan juri nanti itu bagaimana? Jadi ajaran juga. Lalu kita bedah modul. Bedah modul ini tentang kita belajar nih cara studi kasus, cara kita juga menghadapi beberapa masalah-masalah itu diajarkan sama teman-teman. Dan yang paling menarik itu adalah sesi empati. Sesi empati ini ketika teman-teman semua di sini itu diacak dan berpasangan 2 orang dan teman-teman gak kenal satu sama lain, tapi harus bisa menceritakan diri mereka masing-masing kepada orang asing tersebut. Dan percaya nggak, walaupun cuma baru kenal 2 hari, satu ruangan itu semuanya menangis. Mereka curhat dengan orang yang baru mereka kenali 1 hari saja. Yang dimana ini membuktikan bahwa kalau teman-teman mau bercerita dan orang yang mendengarkan itu memahami, kita bisa loh menyembuhkan luka kita yang sementara ini. Ada loh pelan konselor sebaya dan teman-teman sebaya kita ini ada yang mau mendengarkan kita, ada. Bahkan orang asing pun bisa begitu. Dan pentingnya asas kerahasiaan. Teman-teman kalau udah teman yang curhat, jangan dibeberin ke teman-teman yang lain ya, karena ini kepercayaan teman-teman, jangan ya. Nah, oke, setelah sesi empati kita benar-benar dikumpulin buat ganti bersih. Ganti baju, handle sakit terus menerus sampai malam. Dan di malam dan malam ini adalah malam puncak duta genre, yang dimana jurinya juga dari orang provinsi, BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Kak Radika yang merupakan tokoh masyarakat Ikukan, dan juga masih ada finalist yang lain yang benar-benar orang yang luar biasa hebat. Kita diseleksi dari 40 peserta seluruh tukar berbagai macam kecamatan, diambil 3 besar, 3 pasangan, yang dimana alhamdulillah kemarin teman borong top 3 putri semua. Luar biasa. Dan kemarin ada Kak Adita juga, Kak Irin sama Kak Nadia. Jadi setelah dibahas top 3 itu, teman-teman bakal dihadapi nih, sesi yang benar-benar membuat aku di depan semua orang. Teman-teman bakal dikasih waktu 1 menit dan akan diberikan pertanyaan mengenai KKR, bonus demografi, program kerja, lokasi kamu apa, hubungannya sama IKN apa. Kamu harus jelaskan dalam waktu 1 menit saja di depan semua orang. Pusing dong. Ya pusing. Berarti selain menjaga apa, kan kebutuhannya berarti orang yang menjadi model ya. Berarti kita harus memiliki ilmu juga berarti. Iya, harus punya ilmu. Dan setelah ditentukan, dinilai selama 2 hari itu cara kita beretika, cara kita promosikan diri kita, akhirnya diumumkanlah untuk siapa yang juara. Dan alhamdulillah teman meraih prestasi juara umum yang kemarin ya. Favorit pun alhamdulillah kami juga dapat. Tapi tidak berhenti di sana. Di hari terakhir, hari ketiga, kami mengadakan sayonara dan tukar kado. Jadi teman-teman yang setukar ini yang dari kecamatan Loa Hulu, Loa Tepung, Darwa Seberang, semuanya saling bertukar kado. Lalu kami sayonara bercerita terakhir kalinya. Tapi walaupun begitu kami tetap ada yang namanya ikatan melalui chat. Dan kemarin juga kami juga di sana itu diajarkan untuk tetap menjaga relasi kami. Karena kami keluarga duta genre Tuhan 2024 bersatu padu melangkah maju, yes. Begitu pelajarannya. Iya. Terus sama kegiatan Kak. Tadi tuh ada kegiatan sesi empati yang kayak 2 orang yang tidak saling kenal tapi saling itu tuh bukan sama ya, seperti punya game bu ya, itu ada game apa Johari Window
Pertama, yang paling pertama itu adalah apa yang kalian tuliskan tentang diri kalian, yang kalian senangi, misalnya bisa juga berisi tentang hal yang kalian sukai, kalian sering melakukan, hal yang membuat kalian bahagia. iya, membuat kalian bahagia, itu bisa dituliskan di sisi terang. Di sebelahnya siapa yang mengisi itu adalah teman terdekat kalian. Nah, ada kala ketika ibu melaksanakan permainan ini, ibu tuh mengajak, nak duduk sama teman dekatnya deh, karena teman dekat itu adalah salah satu yang bisa mengetahui kita ini spesial apa sih, semengenal apa sih, sememahami apa teman kita, kayak gitu. Kemudian ada di sisi gelap. Nah, namanya sisi gelap itu biasanya berisi tentang hal-hal yang jangan sampai orang lain ketahui tentang diri kalian, yang kalian kubur dalam-dalam, dan isinya juga mengenai hal-hal yang menurut kalian dalam diri kalian itu hal terburuk, kayak gitu. Tapi tenang, dalam konsep diri yang ibu bilang tadi ada yang positif dan negatif. Negatif itu bentuknya adalah kegagalan. Namun kegagalan inilah yang kalian harus ubah menjadi konsep diri yang positif. Contohnya yang seperti Kak Siva lakukan. Mungkin ada beberapa, mungkin yang lebih bisa mencoba itu Kak Andika ya. Iya. Dia terus mencoba sampai di titik yang dimana aku harus merubah kegagalanku ini menjadi hal yang terus meningkat, terus diperbaiki, kayak gitu. Nah, itulah Deliana Johari. Mungkin kalau memang kita ada kesempatan main, kita bisa main. Sekarang mau coba main. Masih banyak waktunya Bu. Ayo. Masih banyak ya? Kalau masih banyak waktunya, ibu yang milih, kalian yang ngajak. Boleh. Boleh. Nah, karena kita masih ada banyak waktunya, ibu mau ngajak main. Oh iya, ada saran ya? Ibu izin berdiri ya, silakan. Boleh. Kita ajak main deh sedikit. Oke. Karena ibu tahu nanti kita cari pasangan yang perempuan, kita juga cari pasangan yang laki-laki. Bangun, sama bangun. Ayo bangun, masya Allah. Ya, kasih Pak bantu yang cari perempuan, ibu yang cari laki-laki. Oke. Semua itu. Ya, hati terus. Oke. Sebenarnya ibu sudah ada nak. Karena setiap ibu pemanggilan TK, setiap ibu ada kegiatan apa, lewat di kelas ini ibu pasti lihat pasangan ini berdua. Wih, siapa tuh? Siapa? Boleh ya? Kalau itu Nadia sama Ferdi. Silakan maju. Sekalian. Kita belajar habis ini maju aja, gak masalah. Kesemangat itu, kemarin udah mau berdiri, itu dari ayo berdiri. Kita gak mau melakukan kok, ayo berdiri. Berdiri aja, gak apa-apa. Ayo kalian berdua, gak hanya satu orang, ayo berdiri. Ayo, saya udah ada Pak Iksan Bang ya. Nah, kalau ada Pak Iksan mungkin lebih cepat berdirinya. Nah, ayo. Sangat susah sekali untuk berdiri. Ayo, berdiri. Ayo. Kalian sedikit melihat berdua. Ayo. Berdiri. Berdiri. Ini nggak bakalan selesai nih kalau kalian tidak berdiri. Ayo. Berdiri. Oh, berdiri.
Nama saya Muhammad kelas 11 2. Teman-teman Bukhari. Oh, udah mulai Nabil. Say hi dulu. Say hi Nabil. Halo. Ini habis ini headnya nambah loh. Oke, di depannya diperkenalkan juga. Siapa namanya dan kelasnya? Aduh, kita jatuh. Nama saya Kaget banget, kaget. Tidak expect. Nama saya Muhammad Ferdiansyah kelas 11 2. Muhammad Ferdiansyah kelas 11 2. Halo, Fer. Oke, sudah. Kita mulai aja permainannya. Ibu, tanya sama Nabil. Bil, kesukaannya si Ferry apa? Jawab jujur ya. Amor dari Jawab. Amor. Kan di sini dia semuanya tahu tentang Amor. Apa sih Amor, Bu? anak motor. Anak motor. Gak ada. Ibu nanya, sukaannya Nabil apa? Ibu jawab. Pertama dulu baru jawab. Kayaknya apa ya? Ya, kayu. Sebutkan salah satu. Sukanya cincin. Dan sukanya tuh jari-jari depan rumahnya dulu. Ya ampun, kamarnya dulu. Jujur kakak-kakak, ibu nggak paham sih mereka berdua ini ngomong apa. Tapi sepertinya mereka saling memahami. Mereka punya bahasa sendiri gitu ya. Iya. Oke, itu salah satu sedikit. Sebenarnya ini lebih arahnya kita sama-sama menyampaikan, oh ternyata temanku begini. Tapi dari yang dibilang si Ferry tadi betul kan? Kamu sering jumping-jumping pakai motor, Amor juga? Enggak ya? Kalau Ferry? Oh, belum juga. Berarti ketahuan kan kalau di sini berarti mereka tidak memahami satu sama lain. Sayang sekali. Kalau gitu kita beralih ke perempuan deh. Biasanya kan perempuan tuh secara emosional, sering ngomong bersama-sama, sering curhat sama-sama. Mungkin kita langsung beralih ya ke perempuan. Ini kasih buat Nabil sama Ferry ya. Oke, langsung. Ayo, ya, ke sini deh. Ibu ini anak Pak Isan semua ini, kamu udah apa Pak Isan? Ada sih, saya Pak Isan ada di sini, harusnya dia tahu. Ayo ke depan. Mungkin yang banyak Sita deh, ngajak mainnya. Kita berdiri juga kali ya. Oke. Kita di sini. Ada siapa nih? Ada dua anak cantik, anak buahnya Pak Iksan. Dengan atas nama siapa dong? Kenapa di belakang sini sayang? Oh kenal ya. Sini aja ya. Nah jadi tak kenal maka taruh. Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa di sini? Ini bukan yang puisi tadi pagi ya? Oh puisi, ini yang baca puisi tadi pagi. Siapa namanya? Kalau misalnya kalian tadi udah ada di lapangan dari tadi pagi ya, mungkin kalian udah dengar tadi nama saya siapa gitu. Bisa ngomong ke kamera kan belum kenal ya. Jadi kamera siapa? Nama diri saya
Indo. Joharindo ya kami. Kita coba mengenali yang sisi positif atau negatif Kak maunya. Kita kenal yang positif ya. Positif dulu. Oke. Nah jadi, mau mulai Kak Arika dulu atau Aca dulu? Oke, kami tinggal dulu sebentar ya. Oke, perhatikan. Oke, berarti Arika duluan ya. Nah jadi, Arika, kami mau tahu menurut kamu Aca ini orangnya seperti apa dan yang dia suka itu apa sih? Jadi Aca itu tipe orang yang sebenarnya pendiam. Boleh banget. Emang kelihatannya nggak pendiam, tapi dia tuh ya, memang rasanya ya. Dia kalau misalnya orang diam, dia ikutan diam. Tapi kalau yang orang udah ngomong mulai terbuka, dia mulai terbuka juga sama orang itu. Sama kalian obrolannya. Ya. Kalau yang dia suka ya apa? Yang Oh, bahasa saya Inggris ya? tentu saja Kageyama. Oh, yang disukai Aca itu Kageyama. Kalau teman-teman yang tahu nonton anime, Haikyuu ya, Kageyama. Oke, itu yang Aca sukai. Nah, kan udah kenal nih sama Aca, dia orangnya ternyata ambivert. For your information, ambivert ini teman-teman berada di pertengahan antara extrovert dan introvert. Jadi dia bisa menyesuaikan kapan dia mau heboh, kapan dia mau tenang bawaannya gitu. Kita beralih ke sebelahnya ya. Aca. Kita beralih ke Aca. Aca silakan. Oke Aca, saya mau nanya dong. Menurut kamu nih, Arika itu orangnya seperti apa dan yang dia sukai itu apa? Boleh nggak? Boleh dong. Jadi Arika ini kalau bicara tentang first impression saya berarti boleh nggak? Boleh banget. Nah, jadi first impression saya apalagi teman sama ya itu teman sama saya ingat banget first impression saya ke dia itu adalah dia First impression-nya mungil ya. kecil, dia ini kecil-kecil tapi juga sampai hari. Oh, kecil-kecil sampai lalu itu gimana Kak maksudnya? Dia tuh agak pedas gitu. Oh, hot ya, ya capek. Kan tahu lah warna capek itu kalau merah Nah, dan merah itu sampai colok ya. ya, Makanya harapannya sekolah sama yang warna merah. Oke. Hmm, Nah, Arika tuh seperti itu. ya. Walaupun dia kecil-kecil gini, waktu masa tuh dia paling aktif. Bahkan Wow. waktu itu dia dapat penghargaan siswa aktif ya. Nah, jadi Arika seperti itu. Arika seperti itu orangnya. Kalau yang disukai Arika, kalau yang disukai Arika, oh ya, rahasia ya, yang privasi. ini mau yang jujurnya atau yang bohongnya? Kalau tapi kalau Arika kurang nyaman jangan disampaikan. Yang nyamannya aja deh. Arika suka Dino nggak sih? Dino ya kan? Yang sebenarnya Arika itu orangnya mudah ditebak sih. Oh, oke. Kayak misal dia tuh kalau suka sama sesuatu mudah banget buat ditebak. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya dia menyukai sesuatu, dia itu kelihatan banget kalau dia tuh suka sama hal itu gitu. Misal dia punya boneka dinosaurus, wah kelihatan banget tuh sumping banget. Kalau ada dinosaurus aja lewat gitu kan dia tuh bisa. Oh, itu juga. Berarti kalau Arika ketemu Dino dia salting ya? Oh, salting. Tapi ya sebenarnya kalian udah disukain Arika aja emang makanan sih. Ya, makanan. Sama yang udah suka kayak dia tuh seblak itu bisa beli seminggu 3 kali. Wow, 3 kali seminggu. Sehat-sehat ya. Oke. Jadi tadi udah ada gambarnya teman-teman. Arika itu orangnya seperti apa yang dia sukai, dan Aca itu orangnya bagaimana, dan apa yang dia sukai. Coba saya ulang. Aca suka apa tadi? Aca suka apa tadi? Kageyama. Aca suka Kageyama ya. Kalau Arika suka apa tadi teman-teman? Dinosaurus ya. Oke. Nah,
Iya, iya. Iya. Apa ya? Jadi kenapa bisa ya? Karena ya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya itu sama seperti Arka. Jika saya memiliki ketertarikan, itu saya bakalan kelihatan banget kalau saya tertarik pada hal itu gitu. Jadi semua orang mungkin bahkan semua orang almost semuanya tahu ya kalau saya suka sama gambar gitu. Tadi apa? Ya, Tadi apa? ulang ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Anda dan terima kasih kepada Cinta Dinosaurus kita dan KDRA kita ya. See you. Dadah. Say bye-bye dulu. Bye-bye. Oke. Baik, mungkin dari kita terasa sudah jam berapa ini? Ayo. Jam berapa ini? Kita sudah berada di penghujung acara ya, teman-teman. Sudah segmen terakhir. Jadi di segmen terakhir ini mungkin kita tutup dengan sekali lagi motivasi dan kata-kata teman-teman kita semua yang ada di sini. Dari Kak Syifa, dari Kak Syifa boleh, dari Budia juga boleh. Jadi untuk kata-kata motivasi ya, teman-teman, motivasi itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari teman kita, bisa dari orang tua kita, bisa dari tokoh-tokoh terkenal. Apa yang sekarang Anda rasakan? Motivasi dari kagum dengan seseorang yang hebat. Motivasi itu berarti kita ketika merasakan hal itu mau untuk mendapatkan target kita. Jadi untuk tugas saya sendiri adalah kenali apa yang kamu sukai dan apa yang membuat kamu itu senang menjalankannya. Karena jika kamu memaksakan sesuatu hal, kamu mau memaksakan bertahun-tahun lamanya pun kalau memang tidak pas atau tidak cocok, maka dia akan kandas semangatnya. Jadi teman-teman, kenali diri sendiri dan juga tahu potensinya di mana. Untuk motivasi juga saya suka sama satu kata-kata kalimat, yaitu shine like a star, but shine in your own way. Bersinarlah seperti bintang, tapi bersinarlah dengan caramu sendiri. Karena ada banyak sekali bintang-bintang di atas langit, tapi mereka punya berbagai macam tingkatan cahaya. Dan itu sama seperti teman-teman semua. Jangan samakan A dengan A. Jangan samakan pencapaian kamu sama keluarga kamu atau sama tetangga kamu. Karena semua orang diciptakan berbeda. They build different. So, shine in your own way. Bersinarlah dengan dirimu sendiri, dengan apa yang kamu sukai. Mau kamu suka
yang paling penting adalah ketika kita mau mengenali diri kita sendiri, kita wajib untuk menghargai. Menghargainya apa? Keburukan kita, kelebihan kita, kita hargai dan kita terima. Ibu mau kita bentuk mukanya itu masing-masing berbeda dari yang lain. Kemudian cara bicara kita, kemudian ada yang nyaring, ada yang kecil suaranya. Jadi hal yang paling dari dasar mengenali diri kita adalah kita berani untuk menghargai. Apapun perbedaan, apapun yang kita tunjukkan, itu salah satu bagian dari kitanya, kayak gitu. Jadi ibu suruh kalian untuk ayo kembangkan di tempat lain, ayo gali di tempat lain. Itu hanya sebagai nilai plus atau sebagai penambah puzzle-puzzle yang dalam diri kita ini yang masih kosong. Tapi tetap dari banyaknya puzzle yang berserakan, kita tetap punya apa puzzle yang utama dalam diri kita sendiri. Gitu. Nah itu sih kalau ibu bilangnya dari terpenting itu hargai diri kalian.